Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dun. Sana Batandang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial. Ada bapak-bapak berdua yang dari KPKNL Padang, Pak ya. Di sana Batandang, saya Maharani Putri, host podcast Batandang. Jadi mungkin saya memperkenalkan dulu nih Pak. Batandang Iya, ini merupakan program podcast YouTube yang rutin kita iya. sampaikan ke media sosial kita dengan tujuan menyampaikan informasi tentang perindustrian dan perdagangan. Jadi Oke. informasi yang mungkin selama ini masyarakat belum tahu. Harapan kita ke depannya ya kayak kita nih ngobrol hari Oh ini, iya. ya kita sampaikan hari ini, saya yakin sebelumnya ya, masyarakat belum pada tahu. Harapannya informasi sampai dan ada nilai manfaat yang kita bisa sampaikan. Terima kasih kepada bapak-bapak berdua Iya. telah berkenan hadir di Batandang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan beliau, ada Bapak Amas Kenaikan Nasution. Jadi Bapak Ibu Dusana Batandang, saya agak uh, pas baca namanya nemtek langsung saya unik Pak ya. Itu memang betul Amas Kenaikan Nasution Pak ya. Siap, Pak. Siap. Jadi kalau dari namanya udah pasti kita tahu beliau dari Sumatera Utara Pak ya. Terima kasih, selamat datang di Batandang Pak ya. Familiar dipanggil Bapak Amas. Amas. Oke. Sebelahnya adalah Bapak Muhammad Firmansyah. Iya, Betul Pak ya? betul. Dipanggil Bapak Firman. Firman aja. Oke. Jadi beliau berdua ini dari KPKNL, Padang. kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Oke, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Iya, betul. Jadi di bawah Kementerian Keuangan Dusana Batandang. Iya. Mungkin Dusana Batandang akan bertanya-tanya Pak, ini korelasinya bapak-bapak dari KPKNL nih kenapa diundang ke Batandang? Karena kan biasanya Oke. kita undang itu yang ada bau-bau industri dan perdagangan. Oke. Atau IKM, Iya. atau para pedagang, pelaku usaha yang memang masih ada benang merah dengan industri dan perdagangan. Iya. Namun kali ini kan agak berbeda Pak ya. Iya. Tapi Jadi sebenarnya ada sangkutannya nanti Pak ya. ada. Ada ya. Ada. Nanti kita bahas. Oke. Jadi Dusana Batandang kali ini kita mengundang beliau, ternyata saya sendiri jujur pribadi baru tahu juga di bawah Kementerian Keuangan melalui KPKNL di tiap-tiap provinsi Pak ya. Iya. Ada program yang memberikan space atau peluang buat Dusana UMKM dan pelaku usaha untuk menggali atau berjualan. Betul Iya. Pak ya? Betul. Betul. Kalau saya nggak salah betul ya. Betul. Nah, jadi kita langsung minta waktu kepada Pak Amas menjelaskan secara singkat itu programnya apa aja. Di dalam program kita, salah satu dari arahan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk pemberdayaan ekonomi nasional, salah satunya masing-masing tusi di Kementerian Keuangan itu kita dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diberikan tusi, salah satunya lelang. Lelang. Jadi dalam lelang itu kita masukkan unsur pemasaran UMKM salah satunya. Lelang untuk UMKM. Nah, ini menarik di sana. Jadi kan biasa kan masyarakatnya tahu lelang itu Pak ya, misalnya ACC disita negara, apa tunggakan cicilan. Iya. Nah, kan biasa begitu ya kita tahu ya. Ternyata Iya. ada hubungannya atau peluang buat UMKM. Lanjut Pak. Iya. Artinya kita memberikan ruang itu space untuk pemasaran UMKM, salah satunya memang selama ini kita masih banyak mengenal lelang itu terhadap lelang-lelang yang sifatnya eksekusi, katakanlah Paksaan Pak ya. yang Paksaan. sifatnya pemaksaan dari Iya. negara. Agak konotasinya agak kurang enak didengar ya. Oke. Namun di sisi lain lelang itu sebetulnya sama dengan penjualan umum yang lainnya. Namun di dalam lelang ini ada sedikit unsur, ada kompetisi di dalamnya. Kompetisi Karena harga. iya, harga. Oke. Karena penawaran itu bisa secara naik-naik dan kemudian itu didahului dengan pengumuman, kemudian nanti dari satu barang itu yang ditawarkan itu katakanlah ada 3 peserta, itu penawaran tertinggi lah nanti yang akan dipilih harganya selaku pemenang. Oke. Jadi sistem kerjanya seperti itu Pak ya. Iya. Geser ke Pak Firman. Jadi mungkin langsung kasih bocorannya Pak Firman. Program apa nih yang KPKNL punya yang saya bermanfaat buat UMKM? Jadi Dusana Batandang pasti penasaran nih Pak. Oke. Jadi sebetulnya kemarin kenapa kami berdua diundang ke sini oleh Pak Kadis ya. Jadi pada saat kami memberikan sosialisasi memang ternyata para pelaku UMKM belum mengetahui kalau KPKNL memiliki forum atau wadah tersendiri yang dikhususkan untuk rekan-rekan atau teman-teman pelaku usaha ya. Pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
Jadi di kami ini ada namanya portal lelang. Portal lelang Dusana ya. Lelang, ya. Jadi alamatnya di lelang.go.id Lelang.go.id, atau oke. portal.lelang.go.id. Portal.lelang.go.id. Kita akan Jadi, pin nanti Dusana Batangan di tayangan YouTube kita. Jadi di sana sebetulnya itu e-marketplace tapi yang dari negara. Oke. Gitu. Jadi yang bukan dari yang kayak yang logo, komersil ya, yang orange, yang hijau. Oke. Itu ya. Nah, jadi kalau kami itu memberikan kesempatan pada seluruh pelaku UMKM, baik yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar. Nah, jadi kebetulan waktu itu para pelaku UMKM ternyata belum sebenarnya masih merintis, Ya, belum berbadan usaha, ya, masih belum perorangan. NIB, belum ada PRT. Jadi kami memiliki wadah itu yang kami bisa buka ke para pelaku itu. Jadi informasinya nih dari para pelaku UMKM menyampaikan seperti ini, Pak, kalau saya belum punya izin, Pak, bolehkah kami menjual produknya di portal lelang, Pak? Oh boleh, saya bilang gitu. Jadi nanti ibu sambil jalan nih, dia sambil jalan ngurus NIB, PRT dan sebagainya. Tapi sudah boleh diizinkan untuk start masuk di situ. Kan kayak tadi yang Pak Amas sampaikan, kami bantu memasarkan. Jadi gini sebenarnya, portal lelang itu sebenarnya lebih dikenal atau familiar oleh masyarakat adalah menjual barang-barang yang sifatnya eksekusi. Misalnya lelang eksekusi hak tanggungan atau barang macet dari bank, terus sitaan pengadilan, eksekusi rampasan, gratifikasi KPK, harta payu dan sebagainya. Nah, di sini kami punya namanya lelang eksekusi produk UMKM. Nah, itu nih yang saya sampaikan di awal tadi. Para pelaku UMKM bisa mengajukan permohonan agar barang-barang mereka hasilkan itu dilelang melalui KPKL, melalui portal lelang itu. Nah, nanti syarat-syaratnya gampang sebenarnya. Jadi, yang penting itu adalah barang produk hasil mereka sendiri dan mereka kuasai. Kemudian ada nilai limitnya di situ. Jadi, dan itu cukup menggunakan form yang sudah kita sediakan atau ada di KPKL Padang ya, sudah kita sediakan. Mereka tinggal isi itu, kemudian pengajuan melalui aplikasi tadi. Kayak marketplace, tapi itu skopnya nasional Pak ya aplikasinya? Ya, jadi skop itu udah nasional dan kebetulan bisa diakses melalui gadget atau melalui laptop atau gadget manapun lah. Oke. Jadi Dusana Batanang, saya mungkin bantu luruskan atau sederhanakan penjelasan bapak-bapak berdua ini buat Dusana Batanang. Kalau dulu kita hanya mengenal lelang itu kan tadi sita negara atau yang begitulah ya, itu barang-barang properti kendaraan dan segala macamnya. Nah ternyata Dusana Batandang, KPKL sendiri ya itu di bawah Kementerian Keuangan memberi wadah yang juga tetap sistemnya lelang Pak ya, tetap sistem lelang, tapi untuk UMKM atau pelaku usaha. Jadi bukan yang dipaksa, bukan yang tadi kita cerita itu sitaan negara, tapi memang yang mau jualan. Jadi Dusana Batandang cukup menarik, artinya kalau selama ini kita tahu marketplace itu swasta punya, nah ini adalah yang punya pemerintah. Betul. Dan dengan menggunakan sistem lelang dengan tujuan pemilik barang mendapatkan harga tertinggi Pak ya. Betul Pak ya? Nah, jadi Dusana Batandang jangan salah kaprah. E-auction merah putih lah. Oke, e-auction merah putih. Nanti akan ada proses bidding atau tawar menawar juga Pak ya. E-commerce warna merah putih, bukan warna hijau, bukan. Bukan warna, jadi merah putih Pak Mas ya. Pak Mas, kalau sepanjang berjalan ini dulu mulai launching di tahun berapa? Apa tadi programnya namanya Pak? Lelang.go.id. Mulai tahun berapa yang untuk UMKM-nya Pak ya? Sebetulnya kita dari pertama awal lelang itu dibentuknya Direktorat Lelang, itu sudah ada kita lelang sukarela. Cuma kita untuk UMKM-nya Pak sejak kapan? Namun wadah ini kita laksanakan mulai 2019 itu sudah kita menggunakan online e-auction melalui e-auction tadi yang di www.lelang.go.id itu sejak 2019 itu sudah mulai launching dan sekarang itu dalam tahap re-engineering versi 2-nya. Mungkin nanti lebih tepatnya Dusana bisa lihat di
langsung melalui gadget ataupun di Akses langsung bisa Pak ya, aplikasi siapa kita aja bisa Pak ya. Iya. sepanjang punya paket data atau internet. Jangan gitu amat lah Pak, emang zaman sekarang punya pakai data tuh ini sedih amat Pak. Mana tahu. Iya, Kadang sekarang udah jadi kebutuhan Pak. lagi kalau habis pakai paket internet. kan Iya. kok nggak bisa dibuka. Jadi artinya gini Pak Amas, siapapun terlepas dari mereka tuh bukan hanya pemilik barang, kalau misalnya kita juga pembeli nih tetap bisa buka Pak, misalnya saya mau cari-cari kendaraan lah, mungkin ada yang jual pakai aplikasi ini, kita bisa lihat Pak ya, boleh, artinya bisa diakses untuk melihat Bisa. ketersediaan barang yang Bisa. dijual di aplikasi. Iya, bisa. Artinya semua masyarakat Indonesia baik luar di Indonesia ini boleh mengakses semuanya. Cuma ini kalau mau mengikuti Harus itu daftar dulu ya. harus bikin akun dulu. Kalau sekedar lihat bisa. Sekedar lihat. Oh, boleh. jadi Dusun Angkatan Bisa. jangan khawatir kalau hanya sekedar untuk melihat-lihat barang yang dilelang orang atau yang dijual itu semua bisa mengakses. Tapi kalau untuk menawarkan tentunya harus daftar Pak ya. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, katakanlah kita mau mencari mobil ini, Mhm. dan itu lingkup kita ini nasional, Bu, seluruh Indonesia. Katakanlah Ibu mau cari mobil di OLX Papua, misalnya, kalau yang komersil kan izin saya sebut aplikasi ya, itu kan Nah. yang udah familiar ya. Iya. Ini katakanlah di Jakarta atau mau beli rumah lah di Jakarta, Oke. ya tinggal cari aja di Lelang Go ID. Oke. Nah, itu semua ada di situ. Semua ada. Ah, Pak Firman, menariknya kan tadi Bapak sebut ini kan kita dari KPKN memberikan ruang tersendiri untuk Iya. pelaku UMKM ya. Artinya kan tidak hanya terbatas kalau lelang kan kebiasaan itu kan di properti, di Iya. kendaraan. Nah, kalau di sini berarti barang-barang UMKM kayak mungkin ada tekstil di situ, Untuk semua barang. ada craft atau kerajinan, Iya. makanan ada. Semua barang. Jadi Oh. yang sudah pernah kita laksanakan itu kalau dari KPNL, contoh di KPNL Jayapura Mhm. itu ada kerajinan yang ukir, Oh, kira. rajut, Oke. rajutan, terus kayak Sudah join atau gabung di aplikasi itu sudah? semua. Oh. Jadi Kalimantan kemarin juga tenun yang Kalimantan itu Iya. batu-batuan, kemudian dari Padang itu kemarin rendang. Pasti Oh, rendang. Nah, berarti yang usaha rendang udah bisa join ya. Oke. Rendang, kemudian kemarin juga rendang macam ada rendang lokan, ada Oh, rendang. Jadi oke. sebetulnya kayak saya sendiri, saya bukan asli Sumbar ya, jadi dari Jawa. Yang mindset di kepala saya Sumbar ya cuma rendang, ada yang gitu. Ternyata banyak. Iya. Iya. Jadi kayak misalnya tenun yang dari Silungkang, Iya, betul. padi sike, Iya. kemudian dari ternyata ada sanjay, Iya. kemudian dari Sumbar. Ternyata saya pas melihat di data di internet yang pernah dirilis oleh BPS, ternyata ada sekitar 500.000 lebih UMKM yang terdaftar di Sumbar. Betul. Jadi sebenarnya itu sebuah potensi yang mungkin sebetulnya salah satu hal yang menjadi polemik di dalam para pelaku UMKM ini adalah pemasaran. Jadi mereka tidak tahu aku punya Mau barang jualnya di mana kemana, gitu ya, kan. betul. Aku punya barang tapi mau jual kemana. Nah, jadi kita membuat suatu jembatan yang sekiranya bisa mengantarkan teman-teman pelaku UMKM itu bisa mengelola barangnya melalui portal yang itu. Jadi mereka lebih kenal ke skup nasional. Jadi nggak cuma skup di Sumbar aja. Jadi skup nasional. Nah, kita kembali ke mungkin kita agak sedikit branding competition ya, tapi brandingnya bukan branding yang sifatnya negatif, tapi sifatnya kalau dari marketplace yang swasta, Iya, betul. itu kan mensyaratkan ada NIB, syarat adanya izin-izin sebagainya. Kalau dari kami cukup mengajukan permohonan aja. Di situ. Jadi semua orang bisa ikut. Tadi saya bilang pelaku UMKM rintisan itu bisa mengenalkan. Nah, sebenarnya yang mungkin agak kurang kayak packaging, branding, marketing itu kan sebenarnya yang permasalahan yang memang cuma muter-muter aja kalau di pelaku UMKM kan ya. Nah, kita membantu menjembatani itu sehingga mereka bisa masarkan. Nah, selanjutnya kalau di lelang itu kita tidak melulu fokus ke laku. Oh, yang penting jadi pengenalan dijual produk dulu ya. Pengenalan produk dulu. Jadi saya pernah melelang sebuah produk yang ternyata dia pada saat lelang dia tidak laku. Ya. Tapi pada saat dia setelah lelang, karena saya pernah menampilkan kontak yang bersangkutan, dia dihubungi oleh sebuah itu ada aja gitu yang menghubungi ya. sebuah IO di mana produk dia itu digunakan
oleh IAO itu pada saat dia mengadakan sebuah event, dan itu malah berkali-kali lipat dari harga yang sudah pernah jadi dia. ajang promosi Dusana Batanang Iya, sebenarnya. apa Jadi, istilahnya kalau bahasa kerennya sales after auction, jadi penjualan setelah lelang. oke. Jadi Di situ. banyak apa ya dampak bagus yang sebenarnya didapatkan oleh pelaku usaha ketika gabung di platform itu, Pak ya. Betul. Pak Amas, coba gini ya, maksud saya kan kalau cara kerja kan kita Dusana Batanang udah jelaskan bahwa itu hampir mirip dengan marketplace yang sudah beredar, artinya ada wadah yang diberikan oleh teman-teman di KPKN, cuma dengan sistem lelang supaya pembeli itu, supaya pemilik barang akan menerima harga tertinggi. Nah ini mekanisme Pak Amas. Jadi misal nih kayak saya punya kerajinan katakanlah tekstil songket misalkan, saya ikut di KPKNL lelang.go.id, saya buka harga katakanlah misalnya di 500.000, daftar bla bla bla, terus nanti buka penawaran. Nah itu sistem ketika nanti dijual ada 1, 2, 3 pembeli, dia katakanlah di harga 570 tertinggi. Kalau marketplace kita kan tahu mereka kan sebagai media yang penerima uang ya, artinya kalau pembayaran kayak saya pembeli bayar ke marketplace, dia juga penanggung jawab sekaligus memastikan bahwa itu sebenarnya barang akan dikirim, kalau tidak dikonfirm barang diterima oleh pembeli tidak akan dibayarkan uangnya. Nah kalau sistem lelang gimana? Izin Bu, terkait dengan lelang kita hanya membantu wadah. Nah, selaku wadahnya termasuk pemasaran dan ini tambahan di lelang.go.id kita sudah punya semacam inilah langganan lah katakanlah, yaitu memang itu sudah banyak karena itu seluruh Indonesia Bu. Jadi sudah ada semacam apa namanya itu ekspedisi. Bukan. Dia terhadap produk itu sudah ada ininya. Sering beli gitu langganan pangsa pasarnya kalau sudah banyak pangsa pasarnya kita. Selama ini memang pangsa pasar terhadap barang-barang bergerak. Itu sudah banyak. Namun lebih tepatnya kita mengambil itu dalam artian tadi tujuan salah satunya itu bukan untuk komersil, tapi salah satunya itu membantu memasarkan, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui UMKM. Artinya kita hanya di situ. Terkait dengan tadi sifatnya kita itu pembayaran mekanismenya itu kita serahkan semua kepada penjual. Artinya berarti langsung ya. Iya. Jadi kita tidak mengesampingkan. Jadi prinsip sedikit dengan marketplace dia mengambil alih. Ya, kayak presentasi di biaya komisi mungkin. Kalau kami hanya membantu ini loh wadahnya pakai ini, nanti kalau laku kamu jualan, silakan. Yang penting silakan sekian persen masuk ke kas negara, karena kita menggunakan aplikasi. Tapi kalau tidak laku nggak apa-apa, kalian nggak harus bayar. Jadi ajang buat promosi aja kalau nggak laku gitu. Nggak bayar. Nggak bayar. Nggak bayar. Jadi semacam tadi sales after auction. Jadi menarik kalau nggak laku nggak bayar. Saya nih misalnya punya produk ABC, saya numpang Pak ya, gitu kan numpang promosi. Tiba-tiba memang ya sejelek misalnya nggak ada yang beli gitu ya, nggak bayar sama sekali. Itulah kebaikan pemerintah Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya laku ada komisi yang punya barang harus setor ke negara biaya untuk lelang. Ada biaya lelang. Itu berapa Pak? Itu menurut PP 3 tahun 2018. 2018 itu ada dikenakan biaya lelang pembeli namanya, itu masuk ke kas negara. Iya. Besarannya berapa Pak? Itu besarannya 2%. 2% dari harga pada saat katakanlah harga laku lah namanya. Harga lakunya. Jadi mungkin saya bantu ulas kembali Dusana Batanang biar nggak bingung Pak ya. Tadi yang satu kita informasikan bahwa ini prinsipnya hampir sama dengan marketplace yang sudah beredar. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem penjualannya adalah sistem lelang. Artinya yang punya barang silakan masukkan barang. Informasikan harga penawaran minimal yang disepakati lewat surat tadi, mungkin aplikasi pengajuan Pak ya. Ada nanti kalau misalnya dilaku 2% itu disetor ke negara untuk biaya lelang. Dan kalau tidak laku, tidak dikenakan biaya apa-apa, artinya dianggap yang punya barang atau UMKM atau pelaku usaha menjadikan aplikasi ini atau platform sebagai ajang promosi. Ya, kan ada kontak yang syukur-syukur nanti ada orang, oh ya ternyata nih si A nih ada jual ini nih di sana, ya udah saya kontak deh gitu Pak ya. Oh satu lagi, jadi gini, jadi di ketentuan kita itu setiap pelaksanaan lelang kita menerbitkan namanya risalah lelang.
Oh, Risalah lelang oke. itu nantinya berisi mengenai riwayat pelaksanaan lelang yang Dari awal dia dilaksanakan. Iya, daftar, masukin dia barang. bukan, maksudnya dia isinya itu mengenai semua data-data yang muncul pada saat lelang itu diajukan, Oke. barang apa yang dilelang, siapa pemohonnya, berapa Oh, limitnya, iya, iya. kapan diumumkan di aplikasi, terus itu nanti muncul di situ. Termasuk jeda waktu. Laku tidaknya barang, iya itu nanti di situ muncul. Jadi Oke. setiap lelang itu jangan khawatir, jadi Bapak Ibu itu kita ada laporan Oh, ke tercatat si semua iya gitu ya. betul. Jadi dari sisi ininya namanya akuntabilitasnya Betul, betul. terjaga. Jadi yang punya barang tuh nggak perlu khawatir, semua ada histori yang kita bisa tracking ke belakang. Betul. Gitu ya. Nah, dan kita berikan risalah lelangnya ke Untuk setiap ini, pemohon lelang. sorry Pak Firman, untuk jangka waktu sendiri, Iya. itu yang menentukan itu apakah diberikan kewenangan kepada yang punya barang atau memang ada aturan tersendiri dari KPKNL-nya? Jadi kalau kita mengacu ke ketentuan di PMK 122 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, jadi untuk barang bergerak itu 5 hari kerja. Sebentar, paling lambat. barang bergerak, maksudnya Karena rata-rata, jadi gini, saya asumsikan barang-barang yang dijual oleh para susah kalau ngomong sama Izin, maaf, ini kan orang keuangan ya. Oke, enggak. lanjut Pak, saya pemahaman bahasa undang-undangnya Jadi itu. gini, barang bergerak itu barang bisa dipindah-pindahkan. Oh, saya pikir tuh kayak kendaraan Betul. gitu loh. Oke, Bisa oke. jadi kita Oke. asumsikan para pelaku UMKM barang itu barang bergerak atau barang-barang yang bisa Oke. dipindahkan. Ya, Barang-barang jadi yang jangan salah persepsi ya Dusana Iya, ya. Iya. Oke. Jadi apa namanya, kalau di ketentuannya itu dimungkinkan 5 hari kerja setelah ditetapkan jadwal, kemudian terbit pengumuman, hari kelima dia sudah muncul jadwal pelaksanaan lelangnya. Oke. Ini kita ilustrasi ya. Misalnya salah satu pelaku UMKM di tanggal 1 dia pengajuan, terus dinyatakan lengkap, tanggal 2 terbit jadwal lelangnya, penetapannya. Oke. Tanggal 3 dia menerbitkan pengumuman lelang sesuai jadwal tanggal 2 tadi. Di aplikasi ya? Ya. Oke. Terus dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di tanggal 8 dia bisa jadwal lelangnya itu ada Habis. space tadi. Tanggal 3 sampai tanggal 8 itu sudah tayang di aplikasi kita. Oh, ada 5 hari. Ya, Oke, itu 5 minimal. Oh, Bisa paling- jadi mundur. Oke. Karena paling sekurang-kurangnya 5 hari. Paling singkat waktu 5 hari. Betul. Oke. Jadi kadang-kadang teman-teman karena kita gini, kita menjaring peserta yang sangat banyak itu kan Iya. needs a lot of time. Jadi Betul, sangat-sangat ya. butuh waktu kan. Jadi kadang-kadang ada seminggu atau ada kadang 11 hari. Jadi tergantung dari si pejabat lelang yang menetapkan ininya jadwalnya. Jadi semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk tayang di aplikasi, semakin panjang pula orang bisa melihat di Kemungkinan lot banyak lelang. yang Iya, hit, semakin betul. luas juga. Iya, kayak tadi kan ada sistem kompetisi harga Iya, ya. iya. Misalnya dari si pelaku MKM menjual barangnya itu, ini saya jual rendang, satunya harga 50.000, gitu kan. Ternyata yang minat aduh aku pengen rendang, ternyata ada Iya, 3 iya. orang nih. Nah, Oke. pada saat satu orang dia 0,50, ya kan, orang kedua dia nggak bisa 0,50, Oh, harus di atasnya. sudah dikunci. Udah dikunci. Oh, Dia nggak menarik. bisa, dia Oke, nggak oke. bisa nawar di harga 50, jadi harus 51, 52. Kalau misalnya dia gini, pembeli pertama masuknya harga 50. Iya. Datanglah yang bidding kedua Dia nggak bisa 50, 52.000 nggak bisa, misalnya. iya. Kalau dia mau lagi harus di atas itu. Naik lagi. Oh, Di atas oke. 52 itu. Misal ada lagi nih orang ketiga jadi 60 gitu kan. Nah, si yang pertama yang tadi 50 tadi, lah kok udah 60? Aku naikin 63. Nah, Oke. jadi dia bisa kejar-kejaran sampai jam dan hari lelang yang telah ditentukan tadi. Itu Jadi, maksudnya ada unsur kompetisi kompetisi di di situ. dalamnya. Gini Pak Mas, Itu misalnya kan bedanya tadi kan Pak Firman menginformasikan misalnya kan minimal waktu yang diberi itu 5 hari. Betul. Nah, selesai 5 hari, apakah yang punya barang kayak saya nih bisa menginformasikan ke pihak KPKNL atau di aplikasi untuk penambahan waktu? Nah, itu atau memang ketika 5 hari sudah dari awal kesepakatan itu udah 5 hari udah klop, udah sampai di situ nggak bisa kayak apa ya perpanjang waktu lagi? Atau memang hanya Kalau kita, jadi gini, mungkin salah satu hal yang perlu digarisbawahi ya. Jadi para pelaku UMKM itu pada saat sudah dijadwalkan ya dia harus patuh dan tunduk di penetapan jadwal. harus mengikuti yang sudah disepakati di awal Betul. Mas ya. Syarat dan Jadi ketentuan. sebetulnya karena kemudahan mendaftarkan lelang di KPL itu sangat mudah, maka kita kunci di situ. Oh, Jadi oke. kan- Sesuai yang di awal disepakati Betul. Pak Mas ya. Jadi tanggal misalnya nih tanggal 10 tadi misalnya laku tidak laku, jadi
kita close di situ. Maaf. Oke. Sakit semangatnya. Kita close di situ. Oke. Jadi kita close di situ dalam artian apabila si pelaku UMKM tadi pengen mengajukan kembali, ya dia tinggal mengajukan lagi Oke. atas Jadi, barang yang sama misalnya. betul. Jadi itu kita buka sampai setiap hari jam kerja kita selalu buka pelayanan untuk semua pengajuan lelang. Jadi menarik Baik, ya. iya, Menarik. baik dari pelaku UMKM atau dari pemohon lelang lain. Jadi Bu, satu tambahan dalam pelaksanaan lelang ini tentunya jika saya selaku pembeli itu bedanya sedikit lagi dengan marketplace yang lain. Kita ada namanya uang jaminan. Uang jaminan maksudnya? Uang jaminan penawaran lelang. Jadi sebelum saya mengikuti lelang, katakanlah saya mau ikut selaku pembeli nih, saya harus nyetor uang jaminan. Oke. Artinya ketika saya pun prestasi tidak melunasi, itu uang jaminan itu hangus. Oke, berarti hanya Jadi, yang boleh ikut artinya bidding tidak ada serius main- bayar. Gitu Iya. ya? Oke. Itu salah Terus satu. Batanang saya bantu sederhanakan penjelasan dari Pak Amas. Jadi siapapun bisa mengakses aplikasi ini sekedar untuk melihat ketersediaan barang yang pembeli tawarkan. Betul Pak ya? Betul. Tapi kalau misalnya ada yang memang serius ingin ikut beli atau bidding ya atau penawaran, jadi misalnya Dusana Batanang nih lihat di aplikasi ada yang jual keripik atau makanan atau kerajinan, tertarik bisa daftar sebagai pembeli. Iya. Pembeli itu daftar dan harus membayar uang jaminan. Jaminan. Iya. Besarannya itu tergantung nominal barang yang ditawar atau ada Range harga Ada dari range. limit lelang. Dari ketentuan. artinya kalau pembeli sudah mau barang A, dia kan sudah lihat tuh Pak, misalnya katakanlah kerajinan tekstil batik tulis dengan harga 1 juta misalnya gitu ya. Ada beberapa pemilik barang dengan range harga yang ya kurang lebih hampir sama. Dia mau ikut jadi pembeli 1 juta harga barangnya, 1 sampai 1,5 atau 2 juta, itu dia mesti bayar berapa untuk jaminan lelang Pak? Itu nanti ketentuannya kan dari penjual. Artinya ketika misalnya nanti saya mengajukan, saya penjual ini mau mengajukan ke lelang, itu nanti ada namanya nilai limit, artinya nilai terendah Enggak, barang maksud saya itu sebagai dilepas. pembeli. Ada juga uang jaminan. Besaran uang jaminan yang akan katakanlah 10 juta, kalau di ketentuan itu maksimal 50% dari nilai harga limit tadi. Oke. Dari katakanlah harga limitnya 1 juta. 50%-nya balik 500.000 ya. Itu Jadi, uang minimal Gini Pak Amas, maksimalnya. saya calon pembeli berminat nih. Saya lihat di aplikasi lelang itu ada beberapa pemilik barang batik tulis dengan harga range-nya mulai dari 1 juta sampai 2 juta lah kurang lebih ya. Ada mungkin 5 pemilik barang yang saya lihat dan saya tertarik membeli. Saya mau mendaftarkan diri menjadi calon pembeli di lelang.go.id. Jadi saya daftar menjadi calon pembeli. Harga barang katakanlah start dari range 1 juta. Berarti setengahnya mungkin 500.000. Saya harus daftar dan membayar 500.000 sebagai jaminan lelang di aplikasi. Iya. Begitu Pak ya? Betul. Jadi setelah saya daftar, bayar uang jaminannya, saya ikut lelang mungkin dalam jeda 5 hari itu. Kalau saya dapat klik barang yang saya mau dengan katakanlah saya pembeli tertinggi, berarti nanti akan saya bayar kepada pemilik barang 500.000 dianggap jadi DP ya. Iya. Dan kalau saya misalnya tidak dapat atau tidak jadi beli barang yang saya mau, yang saya bayarkan kembali ke saya. Iya. Ya. Oke, jadi Dusana Batanang ada 2 versi sebenarnya di sini. Iya. Dusana Batanang bisa di posisi sebagai penjual UMKM atau pelaku usaha atau sebagai pembeli. Iya. Betul Pak ya. Jadi sebenarnya dari platform yang KPKN sediakan itu tidak hanya memfasilitasi penjual saja, Iya. tapi juga kita yang butuh beli bisa ikut daftar Pak ya. Tapi memang hanya serius bayar atau yang memang benar-benar mau beli. Jadi nggak bisa ikutan bidding atau lelang tiba-tiba hilang gitu Pak, karena ada jaminan yang dibayarkan. Iya. Jadi ada satu yang mungkin juga kita mau mempromot ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan juga waktu pas di kegiatan di Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Jadi para pelaku UMKM ini kan selain kesulitan untuk memasarkan juga kesulitan untuk mempromosikannya. Betul. Jadi ya. mereka bisa menggunakan IG atau menggunakan media sosial lain, Iya. terus nge-tag KPK Padang boleh sebenarnya. Oh, nanti Jadi- di repost. Iya, di repost, Oke. terus nanti linknya bisa sampaikan di, kan kita pasti ada nih, ada foto barang di aplikasi kita ya, Iya, portal betul. lelang. Terus di samping ada uraian. Nah, itu sampaikan, misalnya dia mau menyampaikan link. Jadi kadang orang kan gini, bayangin gini,
ini rendang bikinnya gimana sih? Nah, dia cara bikinnya, terus apa namanya, higienis atau enggak, gimana sistem packagingnya, terus sudah sejauh mana dia apa namanya memasarkan produknya atau seperti apa. Jadi semua hal tentang produk itu di deskripsinya sampaikan di situ nggak apa-apa. Jadi pada saat orang pengen, kan ada dua nih, satu dia bisa bertanya ke si penjual. Tapi kadang ada orang malas nih, ngapain aku hubungi penjual? Baguslah aku ngeliat IG-nya dia saja. Sekarang riwayat digital itu lebih penting kan. Orang bisa tracking di situ Pak Mas ya. Jadi sebenarnya orang kan kadang kalau scroll IG itu kan scroll yang penting-penting kan. Pada saat dia pengen nyari misalnya kayak rendang tadi, kan lebih spesifik ke situ, lebih ke fokus ke situ kan. Kalau misalnya apa namanya dia tagging itu. Nah sebenarnya kita membuka diri seluas-luasnya, khususnya dari para pelaku UMKM. Jadi Sumber itu sangat banyak pelaku UMKM yang memang kalau kemarin Pak Gadis bilang kami kesulitan untuk membantu memasarkan. Nah dari sisi inilah kami datang, kami hadir untuk membantu proses tersebut. Dan gratis. Nah itu Dusun Tangan. Jadi sebenarnya ini bapak-bapak ini datang memberikan informasi bahwasanya kita bisa promo di sini, bisa jualan di sini, bahkan juga bisa beli di sini kalau memang yang butuh cari barang Pak ya. Dengan catatan memang sistem lelang. Dan ini resmi punya pemerintah. Jadi beda dengan marketplace yang komersil Pak Mas ya. Insya Allah aman Pak ya. Aman. Kalau silakan bombardir tadi apa namanya pemasaran menggunakan media sosial. Dipin di situ dimasukkan di aplikasi bisa informasi semua ada. Padang. Nah itu jadi apa namanya semua pada saat mereka mengunjungi IG atau Facebook kita itu bisa lihat ini ternyata di Padang seperti ini bikin rendang. Iya. Jadi bisa kalau kita mau sederhanakan ya udah, kalau misalnya nggak mau pusing-pusing pikir, minimal numpang promosi ya Pak Mas ya, nggak apa-apa kan, toh gratis juga. Syukur-syukur nanti ketika barang ditawarkan ada yang beli, dan ini sebenarnya bisa tidak hanya barang ready, barang pre-order juga bisa ya. Bisa. Artinya negara menyediakan itu untuk pelaku UMKM, silakan gunakan. Ada wadahnya Pak Mas ya. Iya. Dan itu ya terserah, mau ikut juga nggak masalah, mau nggak ikut juga nggak masalah. Cumanya banyak manfaat tadi sebagaimana sudah dijelaskan dari kita menggunakan itu. Walaupun itu katakanlah tidak laku, minimal kita sudah mempromosikan itu ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia, kemana-mana ya. Lelang kita itu seluruh Indonesia. Jadi mungkin itu salah satu Tapi ada tambahan sedikit ini Bu, terkait sekarang maraknya memang penipuan lelang. Itu ngerinya. Itu perlu kami sampaikan karena kami juga selain kampanye e-auction ini lelang Go ID, kami juga mendapatkan maraknya beberapa orang yang kena tipuan ya Pak Mas ya. Namanya era digital sekarang kan banyak mengatasnamakan kita. Nah, itu ada beberapa kiat yang mungkin kita sampaikan. Kalau buka telinga semuanya. Saya sampaikan itu 3C. Oke, 3C. Ya, pertama cek situsnya. Cek situs. Lelang kita itu semuanya hanya ada di www.lelang.go.id. Oke, www.lelang.go.id resmi punya pemerintah. www.portal.lelang.go.id. Itu nanti sementara, tapi yang nanti permanennya itu di www.lelang.go.id. Itu cek situsnya. Yang kedua cek rekeningnya. Karena rekening penampungan lelang kita itu hanya atas nama instansi. Kalau dia nama pribadi atau nama suatu itu aneh, perlu dipertanyakan, hati-hati. Itu berarti penipuan, waspadalah kata Bang Napi. Kemudian yang ketiga cek penyelenggara lelangnya. Penyelenggara lelang di seluruh Indonesia resmi itu adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang masing-masing tempat. Kalau kita di Sumatera Barat ini ada 2, KPKNL Bukit Tinggi, KPKNL Padang. Nah, itu selain mungkin, itu berarti zone ya, itu bisa scam. Kalau dia atas nama penyelenggaranya bukan KPKNL, berarti dipastikan itu adalah nggak benar Pak ya. Itu tapi benar loh Pak, sekarang ngeri. Iya. Menambahkan, mungkin Aceh deh. Cek barangnya. Cek barang ya. Jadi sebetulnya yang sering digunakan atau modus yang digunakan itu dulu pernah ya. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran, ada bapak-bapak bawa anaknya datang tergopoh-gopoh, dia nyampaikan bukti store 5 juta. Berarti udah ikut lelang. Ya, KPL Padang. Itu teman-teman security yang menerima.
dia ini, saya mau ambil barang Pak, barang apa ya gitu kan? Ini Pak, saya beli apa sih dia Vario atau Mio saya lupa. Oh, motor Untuk ya. anaknya. Oke. Tapi belinya di lelang yang resmi ya? Enggak Pak, Bu, ini posisinya Oke. kena Kena tipu. kena Oke. tipu. Jadi Lanjut, pada Pak, saat ditanya sama satpam udah mengira ini wah, ini penipuan nih karena jam 3 sore siapa sih mau lelang itu kan hari Benar-benar. Sabtu lagi kan. Oh iya. Nah, udah pas dicek ternyata di dalam HP dia sudah ada chat atau WA dari si pelaku itu. Oh. Dia nawarkan barang-barang yang harganya miring semua. Iya. Motor, mobil tuh kan. Masuk Fortuner tahun 2017 harga cuma 120 juta. Kalau saya ini saya juga cari utangan beli. Iya. Saya jual lagi Mau seperti juga itu. gitu kan. Jadi kayak Vario dijual 2018 waktu itu atau 2020 dia jual 55 juta. Di pasaran 11 sampai 12 Nggak juta. masuk akal, Pak, Nggak ya. masuk akal ya. Iya. Dia tergiur di situ karena dengan harapan dia bisa belikan anaknya untuk Oh. hadiah lebaran lah seperti itu. Iya, betul. Ya lemes lah dia kan, Oh, karena betul. waktu dia bilang, ya Pak, saya diinformasikan kok barangnya ada di halaman KPKNL. Ya ampun. Itu kan lihat kendaraan dari situ kan kendaraan para tamu, kendaraan pegawai. Iya, ya, Bu, dipikir ya. itu motor lagi dijajar Nah, jadi- lelang. Ya Allah. Makanya Benar-benar. tadi saya bilang cek barang. Jadi pada saat dia menerima informasi seperti itu, tanya dia barangnya di mana. Betul. Terus yang tadi juga Pak Amos bilang, cek nomor rekeningnya. Kalau nomor rekening pribadi jangan mau. Iya. Jangan Yang langsung ketiga- setor aja. Kita Oh, kita iya. juga nggak bisa menjamin dia menang atau kalah loh. Iya. Namanya Jadi, juga lelang, Pak. Ya, lelang itu kan sifatnya kompetisi tadi. Betul. Orang kalau melihat harga Vario 5 juta tahun 2020 pasti berebut lah kan ya. Nah, jadi yang selalu diiming oleh si para pelaku ini, nggak apa-apa Pak, pakai orang dalam 5 juta, Bapak menang itu. Bahkan kami pun sebagai penyelenggara kami nggak bisa mengakses untuk mengetahui sampai ke dapurnya aplikasi karena itu udah dikunci. Sistem ya. Betul. Dulu rilisannya itu sebenarnya lelang.go.id dari tahun 2014 November. Jadi dia sudah lolos dari BSSN, dari Inspektorat, dari BPK, dan bahkan KPK pun waktu itu juga kita kami saling introspeksi. Ini kira-kira apa yang kurang nih di sini gitu kan? Oke. Maka kita sering ada pembaruan atau sifatnya untuk lebih mengupgrade ya. Jangan sampai dia ini dapat dalam arti kata dapat ditembus atau dibobol. Iya. Bahkan Karena bahaya karena juga ya Pak Mas ya. Karena kayak kemarin lelang gratifikasi KPK misalnya atau lelang rampasan KPK kayak misalnya kendaraan mobil kayak kiswah Ka'bah, kayak mobil Golf yang pernah dilelang sama KPK. Pada saat dia tanya di media, bahasa-bahasa netizen itu munculnya ya bagi saya agak sesek ya. Kenapa? Ini mah yang menang orang dalam. Ya gitu kan. ampun. Oke. Paling yang dapat orang itu aja. Paling ini formalitas. Nah, jadi sebetulnya orang kayak gitu, saya takutnya dia belum pernah ikut lelang. Oke. Atau Belum dia paham. pada saat lelang kalah terus sakit hati terus dia mendiskreditkan lelang. Nah, sebenarnya lelang itu semuanya sudah secara ketentuan sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada permainan, sehingga tidak ada hal yang bisa mempengaruhi harga lelang, sehingga kita pastikan secara akuntabilitas, secara ketentuan itu semua Harga sudah sesuai. tertinggi ya? Iya, jadi harga tertinggi yang Dan bisa semua by kita- system, bukan orang secara pribadi yang mengendalikan itu ya. Iya. Bahkan pernah salah satu pemohon lelang yang mungkin maaf, ini saya jadi cerita curhat nih. Dia bilang, ini boleh untuk atasan saya Pak, gitu kan. Oke. Saya bilang, sampai saya agak mungkin mohon maaf nih agak sedikit ya sakit hati atau jengkel ya. Gini aja Pak, ini user dan password saya, silakan Bapak otak-atik saya bilang gitu. Sampai segitunya. Jadi saya pengen buktikan bahwa kami pun nggak bisa mengakses ke dalam. Jadi ini klarifikasi dan informasi dari pihak Pak Firmansyah dari pegawai KPKNL sebenarnya ya kalau lelang itu mereka bapak-bapak ini sendiri tidak bisa punya akses untuk mengotak-atik atau campur tangan Ya, dalam proses betul. lelang sendiri Pak Mas ya. Betul. Ini memang semua tersistem dan kita pastikan itu tidak ada embel-embel yang sama ini arti- mungkin dikhawatirkan dan dicurigai oleh masyarakat. Artinya situs lelang kita ini fair play ya. Kalaupun ada orang dalam, dia pasti akan berkompetisi secara Dengan harga, sistem. pakai harga dia Iya, Pak, ya. dia tidak bisa langsung masuk. Kami juga selaku pejabat lelang, ada beberapa juga yang panitia lelang, itu tidak bisa langsung sampai akses ke dalam memenangkan salah satu orang. Itu sistem yang bermain Sistem semua. gitu ya. Kita nggak boleh ikut lelang juga. Dan kita juga
Kalau gitu mending udah Aplikasi Cepat ini lelang. diawasi oleh inspektorat kita, Oke. diawasi oleh KPK kita, kalau di kita IBI nama Inspektorat Bidang Investigasi, semua diawasi oleh inspektorat kita. Jadi itu memang tidak bisa Pastikan fair ada semua, sesuatu terbuka. fair play lah. Kalau memang mau ini, walaupun ada katanya orang dalam bisa menjamin dia akan menang, itu hampir dipastikan dia itu melakukan penipuan. Itu bohong aja. Memastikan ya. Betul. Artinya itu tidak ada semua fair play di situ ya. Kalau dia penawaran tertinggi dia pasti akan menang. Mungkin Jadi ya, beberapa lelang kita itu gimana supaya menang? sebenarnya apa ya Pak Mas? Mungkin bukan ini ya. Mungkin teman-teman di KPKNA karena mungkin sudah tahu, oh ini ada lelang kendaraan nih. Kan setidaknya teman-teman punya histori atau data yang bisa diakses. Kalau contoh kendaraannya jenis ini tahun ini ya biasanya ya harga-harga yang seginilah mungkin yang Iya. terjual yang bisa. Jadi udah mungkin teman-teman ini juga masukin bidding harga di harga yang Iya. jadi di harga sebenarnya, bukan bermain kotor dengan main di belakang sistem ya. Iya. Gitu. Jadi Dusun Batanang mungkin gini Pak Amas, Pak Firman, sama ini informasi yang beredar kan Dusun Batanang atau masyarakat luas tidak pernah tahu. Jadi ya biasalah orang kita kan stigmanya sudah langsung jelek gitu. Ini aparat nih, mereka nih bisa karena main belakang nih ada ordal gitu ya. Ordal. Cukup menarik Dusun Batanang. Jadi hari ini informasinya saya yakin selama ini mungkin banyak yang belum tahu, apalagi terkait di KPKNR ini tersedia platform untuk kita bisa menggali atau jualan. Iya. Ini bapak-bapak berdua kan pun dari Padang yang menggali artinya jualan Pak ya. Iya. Nah, jadi bisa numpang jualan gratis gitu kan. Dan juga bisa numpang promosi. Iya. Terus tidak hanya jualan, juga bisa beli langsung. Iya. Dan ini situs punya pemerintah, dipastikan tidak ada unsur penipuan di sini, semua diawasi secara resmi juga, Iya, jadi secara aman. periode diawasi gitu. Aman. Jadi yang mau beli bisa di sini, yang mau jual bisa di sini, yang mau promosi pun bisa di sini, dan ini semua gratis. Iya. Betul Pak ya. Kecuali kalau memang nanti ada transaksi lelang yang deal, itu ada komisi 2% Pak ya. Betul Pak Mas ya? Biaya lelang Biaya, bukan komisi. Itu maaf, saya negara salah tidak ngomong pernah nanti meminta tiba-tiba komisi. netizen bilangnya dipajakin Itu lagi kenapa? nih, gitu ya. Karena itu biaya dari artinya tarif Biaya yang lelang. memang Dan resmi itu langsung setor yang ke berlaku negara. pada kementerian. Bukan PKN atau ke pejabat lelang. Oke, Jadi nah ini langsung dicatat ya. Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Oke. Jadi Anda beli lelang, PNBP Anda ya? membantu Betul, PNBP negara. Jadi Dusun Batangan jangan lagi ada salah kaprah, yang 2% tadi itu biaya lelang dan disetor langsung ke rekening negara untuk PNBP. Betul, Penerimaan ya. negara bukan pajak. Jadi Iya. bukan ke kantong Bapak berdua, bukan kantong saya apalagi. Jadi jangan ada asumsi yang aneh-aneh. Dan terus yang ketiga tadi informasi juga yang Bapak Amas dan Pak Firman sampaikan, hati-hati karena sekarang sering sekali ada penipuan mengatasnamakan. Saya sendiri juga pernah Pak ditelepon, ini ada lelang ini nih di kantor Bea Cukai, ada sama mobilnya bla 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 di WA tuh. Saya pikir ya kita kan namanya pernah juga. pernah saya kan kebetulan saya karena punya teman di Bea Cukai, dia dinasti saya sempat telepon, walah Mbak kamu piye tuh mau dibodoh-bodohin orang, katanya ya nggak mungkin lah, katanya itu pasti resmi gitu kan. Oh iya, saya langsung blokir nomornya. Ya, memang sekarang itu sudah jadi tren Pak Mas ya, hati-hati kalau memang ada informasi mengatasnamakan lelang, datang langsung ke KPKNR boleh Pak ya, minta Boleh, informasi boleh atau cek di situs. Jadi apa tadi 3C Pak tambah plus 1? Cek rekening, Cek rekening, cek situs, penyelenggara cek lelangnya, penyelenggara dan cek barang. barang. Artinya kalaupun kita udah datang langsung ke KPKNL, alangkah baiknya walaupun itu sudah resmi pemerintah, kita udah join resmi, tetap cek barang Pak ya. Artinya lihat fisiknya gimana. Tapi boleh ya, maksudnya kita udah daftar cek barang boleh. Boleh ya. Dan ada beberapa yang memang mengadopsi itu persis mirip kayak lelang Go ID tuh. Nah, itu nanti, tapi pastilah namanya penipuan gitu tidak sama lah ininya. Ya. Nah, Ya kalau khawatir mungkin ada ya dua nggak akun. apa-apa lah, datang ke KPKNL di Bukit langsung. Tinggi ada, di Padang ada ya. Maksudnya kita untuk make sure atau memastikan kita tuh nggak kena tipu Pak ya. Dan Amit lah satu gitu. lebih, mohon maaf saya potong, terkait dengan ini banyaknya penipuan biasanya itu pada saat libur. Oh, menjelang benar. Lebaran, Nah, khususnya Sabtu libur. Minggu, ya jadi kantor tutup. Karena nggak Benar. sempat. Iya, alasannya. sempat Dan dia untuk maksa-maksa. diberi waktu gitu. Betul. Kalau kita ahli
kerja kan bisa langsung datang ke Betul. kantor, bisa langsung telepon. Iya, Tapi kalau dia hari libur untuk sementara deteksinya yang tadi Pak Nur, lihat dulu situsnya. situs ya. Benar nggak ini? Nah, Mhm. kemudian rekeningnya nih, kalau rekening pribadi hampir pasti Hati-hati. itu Oke, penipuan. jangan rekening pribadi Atau di sana, nama hati-hati. PT juga, rekening kita pasti rekening penampungan lelang atas nama KPKNL Padang. Oke, berarti rekening pemerintah. Iya, rekening penampungan lelang KPKNL bla bla bla, KPKNL Bukit Tinggi, rekening Jadi harus cerdas dan apa ya, Ah. mawas diri gitu. Iya, Jangan betul. mau teriming-iming harga murah, Pak ya. Kami Iya. ada di RSK itu ada di Batam, di RSK ya, Riau, Sumber dan Kepri. Jadi kami Oke. di bawah Kanwil DJKN Riau, Sumber dan Kepri. Jadi ada KPKNL Pekanbaru, Pekanbaru, KPKNL Dumai, Dumai. KPKNL Batam, KPKNL Bukit Tinggi dan KPKNL Padang. Artinya di Sumatera Barat ada 2 di sana, di Ya, Bukit Tinggi dan di betul. Padang, Pak ya. Jadi kalau butuh informasi, silahkan datang. Mau butuh informasi tentang aplikasi lelang.go yang bisa buat manggale atau jualan, silahkan Ya. datang. Ya. Mau cari informasi kalau ada yang berita-berita lelang, kalau mau pastikan silahkan datang. Terbuka, Pak ya. Iya, Masyarakat bisa terbuka. datang ya. Di mana Kami Gimana? di Di mana, Pak? Jalan Perintis Kemerdekaan. Oke, yang di Nomor Padang 7. Jalan Kemerdekaan Nomor di 79 nomor di 79 Jati. di Jati. Iya. Kalau Bukit Tinggi di mana, Pak, lokasinya? Kami tidak hafal. Bisa Udah lah. browsing di Oh, internet. googling. Ya ketahuan Bapak berdua ini kan memang bukan orang Minang ya di sana. Jadi harap maklum, Pak ya. Iya. Oke. Nanti jadi gini, kami berharap dengan adanya podcast ini juga bisa membantu menyebarkan informasi ya. Hmm. Jadi kami juga sering juga mendatangi teman-teman UMKM di daerah. Akan tapi karena istilahnya kalau di bahasa Jawanya getok tular ya. Jadi, Jangkauannya terbatas. iya, sebenarnya jangkauan ya. terbatas dan kadangkala teman-teman UMKM yang kami sampaikan informasi dia tidak bisa menyampaikan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Oke. Nah, jadi dengan harapan podcast ini bisa membantu para pelaku UMKM menyebar informasi bahwa yuk KPKNL bisa membantu nih untuk pemasaran. Iya. Jadi selepas ini kami harapkan para pelaku UMKM di Sumber khususnya di wilayah Padang, Bukit Tinggi dan sekitarnya itu bisa berbondong-bondong ke KPKNL untuk Daftarkan produknya, silakanlah. Iya, silakan. Promosi numpang jualan. Iya, tidak apa-apa. Boleh, Pak ya. Seperti itu. Boleh Boleh. berapapun, 5, 10, 15, 20, Iya, iya. Apa saja, Pak ya. apa saja. Boleh jualan, boleh beli di situ. Boleh. Gitu, Pak ya. Jadi, Iya, seperti itu. alhamdulillah. asal jangan barang yang dilarang untuk naik. Oh iya, janganlah, Pak. Oh iya, syaratnya mudah nih. Oh iya, untuk benar. yang bikin akun ya. Iya, Bikin iya. akun cuma 5 nih. Oke, syaratnya KTP, pertama KTP, NPWP, NPWP, nomor rekening, nomor rekening, alamat email, alamat email, nomor HP. nomor HP. Udah gampang. Nah, Iya, cuma kan? kalau yang 2 ini sebenarnya sudah terintegrasi ya, KTP Oke. sama NPWP. Mhm. Itu tinggal Jadi cukup dengan masukkan NIK maka itu Langsung sama iya, otomatis ya. iya. Kalau yang sudah terintegrasi ya, kalau yang belum nanti harus ngurus ke kantor pajak setempat. Gampang lah, artinya semua ada kemudahan asal Semua ada mau. kemudahan. Seperti Gratis itu. pula kan, jadi Iya. alhamdulillah. Terima kasih Pak Amas, Pak Firman. Sebelum kita Ya, closing, saya kebiasaannya tuh pasti minta ke tamu-tamu tuh kasih closing statement. Iya. Bisa quotes, bisa informasi penting dari Pak Amas dulu deh. Pak Amas Kenaikan Nasution. Jadi beliau ini namanya luar biasa nih lulusan. lelang pada saat ini mungkin semakin diminati masyarakat. Kenapa? Karena memang dia identik dengan penjualan murah. Gitu. Namun jangan juga kita tertipu dengan harga yang murah. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, seandainya Anda mendapatkan atau Dunsana mendapatkan ada hal-hal yang janggal, mohon jangan langsung ikut menyetor uang jaminan. Lihat dulu, cek tadi 4C tadi, cek situs, cek rekening, cek penyelenggara, cek barangnya sendiri. Oke, hati-hati, Itu Pak, mungkin closing statement dari saya supaya kita dan sanak sekalian tidak tertipu dengan ada yang mengatasnamakan kantor lelang. Oke. Mungkin Pak Firman. Closing statement saya simple ya. Jadi kami sebagai perwakilan dari KPL Padang berharap KPL Padang dapat membantu masyarakat berdakwah UMKM di wilayah Sumatera Barat pada umumnya dan khususnya di wilayah sekitar Padang dan sekitarnya sehingga para pelaku UMKM dapat produknya bisa lebih dikenal di seantero Indonesia. Indonesia loh ya. Indonesia, Oke. kita sebenarnya Indonesia. Dan jangan khawatir dari sisi akuntabilitas, dari sisi pertanggungjawaban, semua pelaksanaan yang kami laksanakan itu dilaksanakan sesuai ketentuan
Dan dari sisi pertanggungjawaban kami pun, kami akan menerbitkan namanya risalah lelang kepada para pemohon lelang, sehingga semua lelang yang sudah dilaksanakan itu reportnya atau hasilnya akan terangkum di situ semua. Jadi jangan khawatir, lelang saya oleh KPKL bisa dipercaya, dan kami harapkan juga ke depan dengan adanya putes ini yang kita laksanakan hari ini bisa membantu untuk kegiatan pemasaran para pelaku UMKM di Sumatera Barat. Mungkin itu aja dari saya. Artinya harapan kita semua kan informasi yang kita sampaikan targetnya kan untuk kemajuan terus berkembangnya UMKM di Sumatera Barat, Pak ya. Betul, Ibu. Ya, ternyata ya selama ini saya sendiri nih kaget juga pas dapat list podcast KPKL ini ada korelasinya apa dengan kita, dengan maksudnya dengan industri dan perdagangan. Ternyata demikianlah Dusanha Batanang beliau-beliau ini sesuai dengan program di Kementerian Keuangan, Pak ya, melalui KPKL hadir memberikan wadah atau platform promosi berjualan untuk membeli juga melalui proses atau lelang.go.id ya. Iya, betul. Nanti akan kita pin untuk aplikasinya di tayangan YouTube kita, dan jangan lupa Dusanha Batanang untuk like, subscribe YouTube kita ya, Pak Firman dan Pak Amas. Mohon disampaikan juga rekan-rekan di kantor. Kita punya Facebook juga, Pak. Ada YouTube juga, ada Instagram juga. Jadi seperti biasa, semua informasi terkait industri dan perdagangan kita rutin atau continue hadirkan di sana dengan tujuan sama seperti hari ini, informasi-informasi yang sebenarnya ini saya yakin Dusanha Batanang dan masyarakat belum pada tahu. Ada edukasi juga terkait penipuan lelang yang marak terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak Amas, Pak Firman. Terima kasih semua informasi. Mudah-mudahan memang jadi ilmu yang bermanfaat buat Dusanha yang mendengar. Bisa jadi amal jariah juga buat kita menyampaikan ya. Amin. Dusanha Batanang, terima kasih selalu setia mengikuti podcast kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Amas ya. Salah dan khilaf kita bertiga mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak pada tempatnya. Pak Amas Kenaikan Nasution, Bapak Muhammad Firmansyah, terima kasih kehadirannya. Salam hormat buat rekan-rekan di KPKNL. Mungkin nanti kita bisa undang lagi, ngobrol lagi dengan informasi yang lebih menarik. Siap, Bu. Saya Marani Putri mohon undur diri. Terima kasih dan jangan lupa selalu monitor kita di media sosial kita. Semua informasi kita hadirkan secara lengkap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.